video pembelajaran kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang teori klasik, yaitu skor murni dalam pengukuran psikometrik. Mengapa teori ini sangat penting? Mari kita bedah dari dasar-dasarnya. Teori pengukuran dibutuhkan untuk dua hal utama. Yang pertama adalah pengembangan alat ukur yang ideal, dan yang kedua adalah evaluasi kualitas alat ukur tersebut. Dalam konteks pengukuran psikologi atau pendidikan, kita seringkali berhadapan dengan skor yang dilaporkan dari hasil administrasi tes, yang kita sebut sebagai skor tampak. Namun, skor tampak ini tidak selalu mencerminkan skor murni individu karena di dalamnya terdapat error pengukuran. Menurut teori skor murni klasik, setiap skor tampak yang disimbolkan dengan X terdiri dari dua komponen, yaitu skor murni yang disimbolkan dengan T, yang merupakan skor akurat namun laten atau tidak langsung tampak, dan error pengukuran yang disimbolkan dengan E. Secara umum, rumus dasarnya adalah X sama dengan T ditambah E, di mana error pengukuran ini selain bersifat laten juga bersifat acak. Teori tes klasik atau skor murni ini berdiri di atas beberapa asumsi. Kalian bisa lihat asumsi-asumsinya di layar berikut. Kalau kalian masih bingung, bisa tinggalin komentar di bawah ya. Dengan asumsi-asumsi tersebut, kita bisa mengira-ngira skor murni melalui pengukuran berulang kali sehingga distribusi error mendekati 0. Dalam praktek, kita sering kali menggunakan beberapa model pengukuran berdasarkan teori tes klasik. Yang pertama adalah model paralel. Asumsi skor murni belahan 1 dan 2 setara, serta variance error belahan 1 dan 2 juga setara. Model kedua adalah model tau equivalent, di mana skor murni belahan 1 dan 2 setara, namun varian errors belahan 1 dan 2 berbeda. Dan yang ketiga adalah model tau equivalent esensial, di mana skor murni belahan 1 dan 2 memiliki selisih yang konstan, dan variance error belahan 1 dan 2 berbeda. Nah, yang keempat ada model congeneric, di mana skor murni belahan 1 dan 2 mengikuti persamaan linear dengan variance error berbeda. Setelah mengetahui beberapa model tersebut, mari kita membahas tentang pemodelan variabel laten. Pemodelan ini memungkinkan kita untuk mengestimasi skor murni melalui teknik statistik yang kompleks. Namun, perlu diingat bahwa skor murni tidak harus selalu didapat dari teknik ini saja. Kita juga bisa mengestimasi skor murni melalui penjumlahan komponen-komponen tes. Nah, teori klasik skor murni ini juga ada loh hubungannya dengan reliabilitas dan validitas dari psikometrik. Menurut teori ini, skor tampak adalah kombinasi dari skor murni dan error pengukuran, di mana variabilitas dalam skor tampak atau var X adalah hasil dari variabilitas skor murni atau T dan variabilitas error atau var E. Setelah kita belajar hal tersebut, mari kita gali sisi error pengukuran secara lebih dalam. Error pengukuran dapat dibagi menjadi dua jenis, yang sistematis dan non-sistematis. Error sistematis berpengaruh pada validitas atau ketepatan pengukuran. Error ini muncul secara konsisten dan dapat membiaskan hasil pengukuran baik secara positif maupun negatif. Sementara itu, yang kedua adalah error non-sistematis atau acak. Error ini berpengaruh pada reliabilitas atau konsistensi pengukuran. Error ini muncul secara acak dan rata-ratanya biasanya mendekati 0. Dengan memahami teori klasik skor murni barusan, kita bisa lebih baik dalam mengembangkan dan mengevaluasi alat ukur psikologi, serta memahami pentingnya reliabilitas dan validitas dalam pengukuran alat ukur psikologi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!